Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang konten marketing yang berfokus pada audio, video, image, dan teks. Dalam membuat konten marketing, terutama di digital marketing communication, kita akan memfokuskan di pertemuan pada audio, video, image, dan teks. Audio merupakan media suara. Yang kita tahu bahwa suara sebagai salah satu media penyampai pesan bisa menjadi menarik, bisa menjadi positif untuk mendukung pemasaran jika kita bisa menggunakannya dengan baik, bisa memanfaatkannya dengan baik, bisa menempatkannya dengan baik. Begitupun dengan penggunaan video. Video yang akan kita pelajari adalah pembuatan video khusus untuk digital marketing communication. Ya, di mana video itu diambil untuk tujuan pemasaran. Ya, jadi video yang akan kita buat nanti adalah video yang dapat menyampaikan pesan sesuai dengan perencanaan pemasaran yang kita buat. Selanjutnya adalah gambar. Gambar pun sebagai salah satu media komunikasi untuk menyampaikan pesan dalam pemasaran komunikasi bisa sangat bermanfaat bila kita bisa membuat gambar yang mendukung kegiatan pemasaran digital kita. Karena gambar lebih mudah menyampaikan pesan-pesan visual kepada konsumen, kepada stakeholder, kepada shareholders lainnya. Kemudian terakhir adalah teks. Teks atau tulisan merupakan salah satu media penyampaian pesan juga, di mana penyampaian pesan dengan menggunakan teks ini juga sangat membantu dalam kegiatan pemasaran digital. Baik, kita mulai. Pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa konten merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pemasaran. Ya, konten marketing adalah strategi pemasaran krusial di era digital saat ini karena konsumen semakin cerdas dalam memilih informasi yang mereka konsumsi. Konten yang relevan dan bernilai dapat menarik perhatian, melibatkan dan membangun hubungan dengan audiens target. Ya, digitalisasi merupakan era yang sangat menarik yang akan terus berkembang dan menjadi salah satu kunci dari perkembangan saat ini. Salah satu bagian dari munculnya era digitalisasi adalah konsumen dari pemasaran menjadi semakin unik, semakin cerdas, semakin mengkerucutkan keinginan mereka sesuai dengan keinginan mereka saja. Dahulu ketika media komunikasi itu hanya satu saja, di mana teori bulk atau teori peluru itu masih efektif digunakan, media menjadi bagian yang sangat mudah untuk menyampaikan pesan. Karena audiens hanya memiliki satu media saja, sehingga pasti melihat iklan tersebut, pasti melihat konten tersebut. Apapun bentuknya, mau bentuknya iklan, bentuknya teks, bentuknya apapun, audio sekalipun, karena medianya hanya itu. Namun saat ini, di tengah era globalisasi, era digitalisasi, bahkan manusia sekarang, konsumen, itu tidak lagi memiliki media yang sama. Justru cenderung sangat berbeda. Inilah kenapa konten marketing saat ini harus menyesuaikan juga dengan banyaknya media yang ada. Karena konsumen kita memiliki medianya sendiri. Oleh karena itu, kita harus dapat lebih cerdas dalam memanfaatkan atau menciptakan konten marketing. Ya,
yang dapat menarik perhatian konsumen dengan medianya sendiri, yang dapat melibatkan konsumen dan membangun hubungan dengan konsumen kita. Tentu, dengan adanya media yang berbeda, berarti pesan yang harus kita buat pun harus disesuaikan dengan media tersebut. Karena kenapa? Ingat, karakteristik penyampaian pesan adalah menyesuaikan pesan dengan kemampuan, pemahaman, pengalaman dari penerima pesan. Karena penerima pesan kita adalah konsumen yang memiliki medianya sendiri, kita harus menyesuaikan pesan dengan medianya agar pesan tersebut dapat diterima dan dimaknai sama oleh si penerima pesan itu. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan audionya sesuai dengan media yang dimiliki konsumen, teksnya, videonya, gambarnya, dan lain sebagainya. Ya, tentu buatan konten marketing ini dengan berbagai media yang ada ini memiliki manfaat yang sangat baik juga sebenarnya. Karena apa? Karena dengan menyesuaikan pesan yang khusus untuk media yang khusus, untuk konsumen yang khusus, maka pesan yang akan diterima pun akan menjadi lebih baik dan sesuai dengan keinginan konsumen dan kebutuhan konsumen. Artinya, brand atau merek dapat memposisikan diri sebagai pemimpin pikiran dalam industri kita yang kita buat. Konten yang bagus juga memiliki manfaat jangka panjang untuk memperkuat hubungan dengan konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka tentunya. Karena untuk mempengaruhi keputusan pembelian, kita tidak bisa sekali hanya memberikan konten marketing saja. Harus berkali-kali. Ada yang bilang harus minimal 7 kali, ada yang minimal harus 10 kali, ada yang minimal harus 15 kali, tergantung medianya. Oleh karena itu, karena kita bisa menyesuaikan konten marketing dengan media dari konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka itu akan memiliki manfaat jangka panjang untuk kita. Belum lagi jika konten kita benar-benar berkualitas dan sangat relevan untuk meningkatkan visibilitas dan otoritas brand atau merek di pasar yang kita tuju. Jadi dalam pembuatan konten marketing, kita harus benar-benar menyesuaikan diri dengan media yang dimiliki oleh konsumen kita. Nah, dalam membuat konten marketing juga, kita memiliki tantangan. Ya, tantangan utamanya adalah memahami audiens target dan menciptakan konten yang relevan, kreatif, dan berkualitas. Memahami audiens, artinya kita harus benar-benar memahami apa, kapan, dan siapa konsumen kita. Kapan dia melihat iklan kita, kapan dia istirahat, dan bagaimana cara dia untuk memahami kita. Ya, kita juga harus memahami bahwa konten marketing yang kita buat ini benar-benar harus sekreatif mungkin, sehingga konsumen benar-benar ingin melihat terus konten kita. Gitu. Ya, kemudian berikutnya adalah strategi distribusi yang efektif serta keselarasan antara pesan brand kita dengan kebutuhan dan minat audiens juga menjadi kunci keberhasilan. Ya, jadi efektif tidaknya pesan yang kita sampaikan adalah bagaimana kita memahami brand kita memahami kebutuhan konsumen kita memahami media yang mereka gunakan sehingga kita bisa menyesuaikan pesan sesuai dengan kebutuhan dari konsumen itu, sesuai dengan keinginan dari konsumen itu. Ya, investasi dalam konten marketing yang efektif dapat membawa manfaat besar dalam pertumbuhan bisnis jangka panjang. Ya, kemudian kita masuk ke pembuatan audio konten. Ya, kita mulai dari kualitas dan relevansi kontennya. Dalam pembuatan konten audio, fokus pada kualitas dan relevansi adalah kunci suksesnya. Ya, kualitas meliputi kejernihan suara, produksi yang baik, dan narasi yang menarik.
Sementara itu, relevansi konten dengan minat dan kebutuhan audiens target akan meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pendengar. Ya. Dari segi audio, kita pertama akan melihat kejenian suara. Oleh karena itu, perekaman dalam kejenian suara itu sebenarnya banyak hal, apalagi dengan media saat ini ya. Bahkan sekarang ada sound engineering yang memiliki kemampuan khusus untuk sangat fokus dalam pembuatan suara. Bahkan sekarang ada ruangan khususnya untuk membuat suara. Artinya apa? Artinya teknologi saat ini sangat mendukung untuk membuat suara yang sangat jernih dan bagus. Kemudian produksi yang baik. Artinya produksi yang kita miliki, yang kita buat untuk konten marketing kita juga harus baik. Contohnya adalah dibuat dengan sangat baik sesuai dengan perencanaan kita dalam kondisi yang baik dengan teknologi yang baik juga. Ya, yang paling sederhana adalah pembuatan jingle. Ya, audio dan konten marketing kita sangat menarik jika kita memiliki jingle. Jingle. Jingle ini jika diproduksi dengan baik akan sangat menarik perhatian konsumen. Karena jingle merupakan audio yang singkat, padat, dan jelas. Belum lagi dengan narasi yang menarik dari audio yang kita buat tersebut. Itu akan membantu sekali dalam pembuatan konten marketing. Ya, terakhir adalah relevansinya. Relevansi berhubungan dengan minat dan kebutuhan. Untuk memahami minat dan kebutuhan, kita juga harus memahami media konsumen. Makanya dalam pembuatan konten audio ini yang harus pertama kita riset adalah riset kebutuhan konsumen dulu. Apa sih yang mereka butuhkan dari media mereka? Kenapa mereka menggunakan media itu? Media itu berhubungan dengan audio yang seperti apa? Audio yang kayak gimana? Berapa durasi audio yang dibutuhkan untuk mereka atau seperti apa? Kapan mereka menggunakannya? Kapan mereka mendengarkannya? Audio yang seperti apa yang harus mereka dengarkan? Yang sering mereka dengarkan. Audio audio seperti apa yang masuk ke dalam pemikiran mereka. Nah, hal itu akan meningkatkan keterlibatan dan loyalitas mereka ketika kita bisa membuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka sukai, dan mereka butuhkan. Ya, kedua adalah dalam konteks audio distribusi dan promosinya. Ya, hal ini sangat penting karena memilih platform distribusi yang tepat sangat penting untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan SoundCloud memberikan akses ke jutaan pendengar. Promosi melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer juga efektif dalam meningkatkan visibilitas konten audio dan memperluas jangkauan audiensnya. Ya, jadi dalam distribusi dan promosi dengan teknologi digital saat ini sangat banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah kolaborasi dengan influencer. Influencer merupakan produk produsen dari bisa jadi konsumen juga dari media yang mereka influence-kan. Influencer ini merupakan salah satu key opinion leader mungkin ya sekarang. Key opinion leader yang bisa bekerja sama dengan kita untuk menciptakan promosi yang baik dalam konten marketing kita. Karena mereka sudah punya audiens mereka sendiri. Artinya, kita hanya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan audiensnya saja, influencer itu. Dan dengan kolaborasi yang baik pun, bahkan influencer sendiri yang akan memberikan pesannya, menciptakan pesannya seperti apa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen mereka. Sehingga pesan yang disampaikan akan sangat lebih baik lagi, karena sudah pasti diterima oleh konsumen mereka. Gitu. Ya. Influencer ini kan orang yang menginfluence orang lain untuk mengikuti dia. Artinya, kalau kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari orang yang dia influence, itu akan lebih cepat dan lebih gampang dalam segi promosi.
Kemudian berikutnya adalah analisis data pendengar, memberikan wawasan berharga tentang perilaku pendengar dan tren konsumsi konten yang dapat membantu membuat konten mengoptimalkan strateginya. Seperti yang tadi bilang, kita harus menganalisa dulu konten seperti apa yang dibutuhkan konsumen, kapan mereka mendengarkannya, audionya seperti apa, durasinya berapa detik, genrenya apa. Kalau kita ngomongin genre, terus kenapa mereka menyukai itu, berapa lama, kapan, seperti apa, dan bagaimana. Ya, setelah kita menganalisa itu, baru kita bisa membuat konten yang sesuai dengan keinginan konsumen. Selain itu, kreativitas dan dalam menciptakan konten yang unik dan orisinal dapat membantu membedakan audio konten kita dengan pesaing kita. Karena apa? Dengan adanya teknologi digital saat ini dan mudahnya dalam membuat ruang-ruang kedap suara untuk menciptakan audio yang menarik, bagus, jernih, itu membuat kita berpikir bahwa pesaing kita pun bisa melakukan hal yang sama loh. Artinya, semakin ketat dalam persaingan bisnis dalam pembuatan konten marketing ini. Ya, oleh karena itu, kita harus semakin kreatif, semakin baik lagi melihat ke depan, semakin aware lagi dengan fenomena yang ada tentang komunikasi dalam penyampaian pesan konten kita, sehingga apa? Sehingga kita bisa menyesuaikan terus pesan yang kita sampaikan kepada kebutuhan konsumen-konsumen kita. Oke, selanjutnya adalah distribusi video. Kalau tadi itu di audio, kita sekarang akan di video. Ya, pertama adalah strategi pembuatan dan distribusi konten video yang sukses bergantung pada pemahaman mendalam terhadap audiens target kita. Ya, perusahaan perlu melakukan riset pasar yang komprehensif untuk mengenali preferensi, kebutuhan, dan minat audiens, baik secara demografis maupun psikografis. Ini memungkinkan perusahaan menciptakan konten yang relevan dan menarik bagi audiens. Ya, jadi riset pasar sangat dibutuhkan dalam kegiatan digital marketing komunikasi. Begitupun pembuatan video. Apalagi video yang tadi audio saja hanya satu media penerima saja, ini video audio visual. Artinya lebih banyak komponennya. Ya, lebih banyak komponen yang harus kita pikirkan dalam menciptakan konten tersebut. Karena itu harus komprehensif, artinya harus sangat detail dan lengkap. Yang benar-benar dibutuhkan oleh audiens, disukai oleh audiens, sehingga audiens itu terus melihat, balik lagi melihat iklan kita, balik lagi melihat iklan kita, balik lagi melihat iklan kita. Bahkan mereka tidak bosan melihat iklan kita, gitu. Ya, selanjutnya adalah dalam produksi dan distribusi efisien. Ya, kita menggunakan alat produksi yang tepat dan teknologi canggih dapat membantu perusahaan menghasilkan konten video berkualitas tinggi dengan biaya yang ringan. Setelah produksi, tahap distribusi sangat penting untuk memastikan konten mencapai audiens dengan tepat melalui platform distribusi yang sesuai dengan karakteristik target audiens. Itulah pentingnya riset pasar. Riset pasar itu akan membuat kita mendapatkan data audiens kita itu menggunakan platform distribusi yang mana. Kita nggak bisa membuat satu video untuk satu platform, untuk semua platform aja nggak bisa. Karena ingat, semakin kesini digitalisasi semakin unik, semakin memiliki karakteristiknya sendiri. Artinya kita harus benar-benar membuat konten untuk satu media sesuai dengan kebutuhan dari media itu untuk konsumennya saja. Nah, riset pasar ini akan membantu kita
dalam menempatkan itu. Ketika kita udah tahu, oh iya, ini iklan buat media ini, konsumennya seperti ini. Kemudian nanti didistribusikannya jam berapa saja. Diputarnya jam berapa saja. Kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Ketika riset pasar yang komprehensif itu benar-benar kita lakukan dengan baik, kita akan mendapatkan data itu. Dan data itu sangat penting dalam menciptakan video yang sesuai dengan keinginan, minat, dan kebutuhan dari audiens kita. Ketiga, dalam memanfaatkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan realitas virtual dapat meningkatkan personalisasi dan relevansi konten video. Selain itu, kolaborasi dengan influencer atau tokoh terkenal dapat memperluas jangkauan dan keterlibatan konten, meningkatkan kredibilitas merek, dan memberikan akses ke audiens yang lebih besar. Kelebihan dari media video sekarang dengan media yang digunakan adalah bahwa ada fitur komentar, like, dan share. Hal ini akan membangun kredibilitas merek dalam benak konsumen, akan membangun hubungan antara brand, media, pesan yang kita gunakan dengan keinginan konsumen, dengan kebutuhan mereka. Artinya media realitas virtual ini yang benar-benar sangat maju dengan media barunya, dengan media sosialnya, itu dapat sangat membantu kita, apalagi dengan bantuan artificial intelligence. Banyak tools-tools artificial intelligence yang saat ini masih terus dikembangkan, terutama dalam dunia pemasaran. Kita bisa menggunakan berbagai macam hal untuk menciptakan atau melihat bagaimana audiens kita butuhnya apa. Salah satu untuk menciptakannya dalam marketing adalah keyword. Misal, dalam keyword kita bisa menggunakan Google Trend. Nah, Google Trend merupakan salah satu artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan dapat kita gunakan untuk mencari kira-kira keyword itu cocok nggak ya bagi konten kita. Keyword itu digunakan bagi kita bisa nggak ya gitu. Oke, baik. Berikutnya adalah penggunaan gambar dalam konten marketing. Ya, gambar sangat penting dalam menarik perhatian dan membangun hubungan emosional dengan audiens. Gambar juga memudahkan penyampaian pesan dengan cepat dan efektif, mendorong respon emosional yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek. Ya, gambar tidak asal hanya menempelkan gambar yang seperti itu. Gambar adalah merupakan konten visual. Artinya, di gambar itu kita harus menyesuaikan warnanya, bentuknya, besarnya, kecilnya. Ya, bahkan corak-corak tertentu yang dibutuhkan untuk meningkatkan keuntungan dari gambar itu agar benar-benar dibutuhkan atau dilihat oleh konsumen kita. Ya, dalam menciptakan gambar juga tentu kita harus riset dulu, riset pemasaran dulu. Jadi, riset untuk audio, riset untuk video, riset untuk gambar, dan untuk teks itu harus beda-beda. Karena kita harus benar-benar spesifik dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen kita. Gitu. Gambar kita seperti apa sih yang mereka butuhkan? Oh, gambar seperti ini. Oh, ini yang mereka sering lihat ya, gambar-gambar seperti ini yang mereka sering lihat. Bisa nggak kita membuat itu? Kalau nggak bisa, kita menggunakan apa? Bagaimana caranya? Kita bekerja sama dengan siapa nanti untuk membuat gambar ini? Menyesuaikan gambar ini. Bisa tidak pesan yang kita sampaikan itu sesuai dengan gambar ini? Bagaimana cara kita menyesuaikan pesannya? Nah, itu akan baru kita bisa jawab ketika kita menggunakan riset pasar yang sangat baik untuk gambar yang kita buat dalam konten marketing kita. Ya, kemudian konten dengan gambar memiliki tingkat keterlibatan lebih tinggi daripada konten hanya teks saja. Ya, karena ini media visual. Artinya konsumen bisa benar-benar melihat seperti apa sih, menarik nggak sih, seru nggak sih, wah ternyata bagus ya, gitu. Dibutuhkan mereka nggak sih, emang sesuai dengan keinginan mereka nggak ya warnanya, gambarnya dan lain sebagainya. Ya, gambar yang kreatif dan unik membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing dan menciptakan identitas merek yang kuat. Ya, dalam gambar itu ada warna contohnya. Ya, dengan kita bisa menyesuaikan warna konten dengan konten kita akan memperkuat visi identitas merek kita di benak mereka.
Contohnya kalau kita itu perusahaan yang menggunakan warna biru misalnya, di konten kita menggunakan warna biru untuk memperkuat identitas merek kita. Atau kita di gambar itu kita menggunakan item-item yang sesuai, yang menjadi identitas merek dari perusahaan kita. Karena audiovisual itu jauh lebih tinggi tingkat keterlibatannya untuk menarik perhatian konsumen. Gitu, karena konsumen langsung melihat, oh memang menarik nih, memang saya membutuhkan ini. Wah, bagus ya. Gitu. Tentu gambar juga disesuaikan dengan media yang digunakan. Artinya, riset pemasaran untuk menciptakan konten audio, teks, gambar, dan video itu tetap harus satu-satu per media. Ya, jadi untuk media ini, gini risetnya, ini hasilnya, ini dari gambar. Jadi, gambar untuk media yang lain beda lagi pasti hasilnya, gitu. Karena visibilitasnya beda lagi, gitu. Ya, kemudian perusahaan harus memastikan gambar yang digunakan berkualitas tinggi, relevan, dan sesuai dengan nilai merek yang kita miliki. Ya, penggunaan gambar harus etis, tidak melanggar hak cipta, dan tidak menyinggung pihak lain untuk memaksimalkan efektivitas kampanye pemasaran dan mencapai tujuan bisnis. Ingat, dalam penggunaan gambar kita tidak boleh mencatut punya orang, apalagi tanpa izin. Ya, meskipun oh itu memang dari Google, ya memang dari Google, tapi kita harus memberikan sumbernya, misal. Tetap harus ada etika yang harus kita pikirkan, yang harus kita tepati, yang harus kita ikuti untuk menciptakan gambar yang baik. Dan gambar itu harus sesuai dengan aturan, tidak boleh menyinggung pihak lain, tidak boleh mengganggu pihak lain, tidak boleh merugikan pihak lain juga. Tujuan dari pembuatan konten gambar kita ini adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat antara para pesaing kita, bukan untuk saling menjatuhkan. Ya, justru kita harus benar-benar memahami bagaimana pentingnya membuat gambar yang unik, bagus, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan merek kita untuk kebutuhan konsumen kita agar konsumen kita makin aware, makin loyal pada kita. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah teks. Ya, untuk menciptakan konten pemasaran yang efektif, penulis atau pembuat konten harus memahami preferensi, kebutuhan, dan keinginan audiens target dengan analisis demografi yang tepat, psikologis, psikografis yang tepat, dan perilaku audiens. Dengan tiga hal itu, jika tepat dalam analisisnya, maka membuat konten dapat menyesuaikan pesan mereka sehingga lebih relevan dan menarik bagi pembaca. Jadi dalam menciptakan pesan teks nggak sembarangan seperti, oh memang menarik menurut kita. Tapi belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan dari konsumen kita. Ya, kemudian berikutnya adalah konten yang memberikan solusi nyata dan informasi berharga cenderung menarik perhatian pembaca. Ya, membuat konten teks yang menarik dan relevan harus didasarkan pada penelitian mendalam. Ingat bahwa penelitian mendalam berarti harus komprehensif banget tuh, karena benar-benar harus spesifik dan dibutuhkan. Ya, serta pemahaman yang kuat tentang hal yang dibahas dan disajikan dengan cara kreatif untuk menarik minat membaca. Oke. Kemudian, konten yang dilengkapi dengan gambar dan audio memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Selain itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja konten, masuk analisis metrik seperti tingkat keterlibatan, jumlah pembaca, untuk memastikan efektivitas dan relevansi konten. Ya, kemudian setelah kita memahami itu semua, konten audio seperti podcast, musik, dan audiobook menjadi media populer dalam konten marketing saat ini karena mudah diakses dan dapat dinikmati dalam berbagai situasi. Keberhasilan konten audio terletak pada kemampuannya untuk menjangkau audiens
saat mereka melakukan aktivitas sehari-hari, menawarkan peluang besar bagi pemasar untuk mencapai audiens mereka. Kemudian, untuk memanfaatkan potensi konten audio, pemasaran harus fokus pada kualitas dan relevansi konten. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang audiens target, perencanaan cermat, dan produksi konten berkualitas tinggi. Teknik rekaman yang baik, mengeditan audio, dan penambahan efek suara dapat meningkatkan daya tarik konten audio. Selain konten audio, jenis konten lain seperti video, gambar, dan teks juga memiliki peran penting dalam strategi pemasaran. Kemampuan untuk membuat berbagai jenis konten dapat membantu pemasar membangun hubungan kuat dengan konsumen dan meningkatkan kesadaran merek. Membangunkan berbagai jenis konten kreatif dapat menciptakan pengalaman yang menarik dan berharga bagi audiens. Ya, baik. Terima kasih yang telah mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apa yang saya sampaikan adalah untuk contoh perkuliahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.